Kali ini kita berbicara mengenai nomor 98, yaitu cerita untuk mencari inspirasi. Saya akan bacakan kontennya. 98. Mencari inspirasi. Ada saatnya seorang arsitek sulit untuk mendapatkan sebuah inspirasi, mentok, atau tidak punya mood. Akibatnya bisa ditebak. Dia minum kopi, mengemil, mendengarkan musik, hingga membuang uang hanya untuk membeli hal-hal yang dianggap dapat membuat diri kita semangat untuk menciptakan mood. Memang salah satu syarat agar dapat fokus bekerja adalah menciptakan suasana kerja yang baik. Namun, jika masih mentok juga, maka harus dicari jalan lain, yaitu mulailah bekerja. Jangan berpikir hasilnya akan bagus. Jangan pula berpikir apakah hasilnya benar atau tidak. Lakukan dan lakukan agar hasilnya jelek. Mengapa? Sebuah ide yang bagus muncul karena terjadi rasa tidak puas dengan kondisi saat ini. Solusi muncul karena ada problem. Jika tidak ada problem, maka tidak ada solusi. Semakin hebat sebuah masalah, semakin luar biasa solusinya. Jadi, untuk menghasilkan sebuah desain yang hebat, buatlah masalah. Dan salah satu masalah kita yang bisa muncul adalah karena desain kita buruk. Jika desain kita awal buruk dan tidak baik, maka dapat kita pelajari dan perbaiki agar menjadi lebih baik lagi. Proses pengulangan tersebut adalah yang disebut proses desain. Jadi, mulailah bekerja saat ini juga. Jangan mengharapkan hasil apa-apa. Setelah itu, tunggu sejenak, pelajari apa yang telah kita buat, dan kita perbaiki lagi, berulang-ulang. Konten ini berbicara mengenai untuk kita dapat mendapatkan sebuah inspirasi adalah wajar bila kita di awal pekerjaan, proyek, atau bahkan kita menulis misalnya, kita memiliki suatu masalah karena kita ingin hasilnya sempurna. Jadi kita menunggu ada satu momen yang membuat suatu karya itu tiba-tiba menjadi luar biasa. Bahwa kita berhasil untuk menciptakan suatu desain yang bagus. Semakin besar pressure-nya, kenyataannya adalah semakin kita tidak bisa mulai bekerja. Hari ini rasanya kurang enak, besok rasanya kurang enak, siang ini kurang enak, kita tunggu nanti malam kita juga menyiapkan segala sesuatu untuk menciptakan momen itu, satu momen yang membuat kita bisa berkarya dengan luar biasa. Namun, mungkin banyak di antara kita yang melihat bahwa kenyataannya tidak seperti itu. Yang ada adalah waktu terbuang, sampai akhirnya last minute kita baru menciptakan satu karya. Dan itu mostly apa adanya. Dan kita selalu berharap harusnya ada waktu lagi. Nah, cara ini yang lebih baik kita hindari. Karena hasilnya pun juga tidak akan sesuai dengan yang kita inginkan. Beda misalnya ada beberapa orang yang memiliki satu momentum dalam waktunya, dia berpikir lama, momentum, dan last minute dia menghasilkan karya yang luar biasa. Maybe ada beberapa orang itu. Dan saya rasa juga tidak berlaku di semua proyek di setiap saat. Yang terpenting adalah bahwa kita bisa menghasilkan karya yang selesai, sempurna. Nah, di sini caranya adalah kita dahulukan dulu sesuatu yang kita pentingkan, yaitu fungsinya atau pekerjaan itu kamu selesaikan dari A sampai Z secepatnya. Walaupun kita tahu itu tidak bagus, walaupun kita tahu itu masih banyak kekurangannya, tapi pekerjaan itu selesai. Ya, apapun proyek kita. Ya, mau hotel, mau rumah, mau kafe, whatever, langsung dibuat. Jadikan dulu secara fungsi, secara apa, semuanya komplit, selesai. Habis itu, tunggu waktu sejenak. 1 hari bisa, 2 hari bisa tergantung skala dari proyeknya dan waktu yang diberikan. Ya. Lalu kita kembali melihat dan mereview hasil karya tersebut. Nah, biasanya setelah itu kita bisa melihat itu, waduh, kok saya mendesain jelek sekali ya? Kok ini desainnya banyak salahnya? Nah, dari situ kita punya feedback terhadap diri kita sendiri. Nah, feedback dari kita sendiri inilah yang menjadi pancingan untuk memperbaikinya. Dan setelah itu juga break lagi sejenak,
lihat lagi, review lagi. Jadi semakin kita sering melakukan ini, key-nya adalah kita latihan terus untuk cepat bertindak, cepat dalam bekerja, dan memutuskan, walaupun kita tahu itu masih belum sempurna, tunggu sebentar, review lagi, lihat lagi, update lagi, tunggu sebentar, update lagi. Dan tindakan ini harus over and over, terus-menerus sampai kita merasa ya memang sudah selesai dalam tanda kata, bahwa desain tersebut akan menjadi lebih baik. Dan itu yang harus kita lakukan. Jadi inspirasi itu bukan karena kita mencari dari luar, inspirasi itu ada dari diri kita sendiri. Inspirasi itu. Jadi dari kita merefer kepada memperbaiki karya kita sendiri, itu adalah sumber inspirasi yang paling kuat. Karena itulah justru yang membentuk, justru memfokuskan karya kita menjadi diri kita. Kadang sometimes kita memang perlu dipancing over and over. Jadi ya mulai sekarang, bila ada pekerjaan, ya apapun itu pekerjaannya, selesaikan. Walaupun kita tahu tidak sempurna. Ya, itu juga teknik yang dilakukan ketika saya menulis buku. Ya, buku dari A sampai Z sudah saya buat. Walaupun setiap bab kerangka itu masih terpenggal-penggal. Lalu saya lihat lagi, saya kembangkan lagi. Saya lihat lagi, saya kembangkan lagi. Ya, dan habitual untuk jam kerja juga penting dilakukan. Ya, Hemingway yang saya pernah tahu, cara kerjanya adalah dia mengetik setiap hari walaupun dia tidak punya inspirasi. Dia harus pagi-pagi mengetik. Apapun itu dia harus mengetik. Nah, itu yang dilakukan seperti itu karena memang sumber kita bekerja adalah terjadi karena ada habitual. Kita punya kepala itu akan terisi dengan sendirinya untuk menghasilkan karya yang baik nantinya. Jadi kembali lagi, lakukan tanpa peduli dulu hasilnya bagus atau tidak, atau benar atau tidak, selesaikan pekerjaan kita, tahan sebentar, kita review lagi, lalu kita perbaiki lagi.